Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. He playing really intelligent game. Concentration was unbelievable, and I'm happy for them. Rafael strike kembali dalam 2 sekuens terakhir dengan menjadi pemainnya. Skor akhir dan skor sementara timnas Indonesia versus Bahrain dan pengakuan konyol pelatih Bahrain usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah mendapat pressing tinggi dan kesulitan membangun serangan, Timnas Indonesia akhirnya bisa mulai menemukan ritme permainan jelang akhir laga babak pertama. Mereka intens membangun serangan hingga akhirnya bisa berbuah gol di menit 45+2. Ialah Ragnar Oratmanguyen yang menjebol gawang Bahrain usai memanfaatkan umpan dari Aivar Jenner. Tendangannya gagal dihalau kiper Ibrahim Lutfala. Timnas Indonesia pun menyamakan kedudukan 1-1. Skor bertahan hingga akhir laga. Tentunya timnas Indonesia diharapkan meraih kemenangan dalam laga. Sebab pasukan Shin Tae-yong baru mengemas 2 poin saat ini, sehingga bertengger di urutan kelima pada klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia terpaut 1 poin saja dengan Bahrain yang berada 1 peringkat di atas timnas Indonesia. Bahrain total mengemas 3 poin dari 2 laga yang sudah dilakoni. Berita kedua, pasca pertandingan, Talajic mengungkapkan betapa sulitnya baginya untuk menghadapi taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia. Dengan penuh kejujuran, Talajic berbicara tentang kesulitan yang dialami pemainnya selama pertandingan tersebut. Timnas Indonesia memiliki permainan yang sangat dinamis dan terorganisir dengan baik. Taktik Shin Tae-yong memberikan mereka keunggulan, terutama dalam hal pressing dan transisi cepat. Kami kesulitan untuk mengatasi tekanan yang mereka berikan, kata Talajic. Pernyataan ini mencerminkan rasa frustrasi yang dirasakan oleh pelatih asal Serbia itu ketika timnya harus berjuang keras untuk mendapatkan kendali atas permainan. Talajic menjelaskan bahwa salah satu aspek paling menonjol dari permainan Indonesia adalah kemampuan mereka dalam memanfaatkan ruang dan bergerak secara kolektif. Mereka sangat cepat dalam melakukan rotasi posisi, dan ini membuat pemain kami seringkali terjebak dalam situasi sulit. Kami tidak bisa menemukan solusi yang tepat untuk menghentikan serangan mereka, tambahnya. Selain itu, Talajic juga menyoroti tekanan mental yang dialami oleh pemainnya. Pemain kami merasa tertekan. Ketika mereka melihat lawan mampu menguasai permainan dengan baik, itu tentu saja berdampak pada kepercayaan diri. Kami harus lebih baik dalam menghadapi situasi seperti ini di masa depan, ungkapnya. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek mental dalam sepak bola, di mana tekanan dari lawan dapat memengaruhi performa individu maupun tim secara keseluruhan. Melihat ke depan, Talajic menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi yang baik di dalam tim. Kami harus bisa membangun kepercayaan di antara pemain. Jika mereka bisa bermain tanpa tekanan yang berlebihan, saya percaya kami akan bisa kembali ke jalur kemenangan, tutupnya. Kesulitan yang dihadapi Bahrain melawan timnas Indonesia adalah pengingat bahwa dalam sepak bola, setiap lawan memiliki kekuatan dan taktik yang berbeda. Pelatih dan pemain harus terus beradaptasi dan belajar dari setiap pertandingan. Bagi Talajic dan timnya, ini adalah tantangan yang harus dihadapi dengan semangat juang yang tinggi dan komitmen untuk berkembang. Dengan pengalaman ini, mereka diharapkan dapat tampil lebih baik di laga-laga mendatang. Sebanyak 4 pemain timnas Indonesia tak masuk daftar susunan pemain dalam laga lawan Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024.
Hal ini diketahui dari daftar susunan pemain yang rilis kurang lebih 1,5 jam sebelum kick-off. Memang sesuai regulasi, setiap tim hanya bisa mendaftarkan 23 pemain untuk skuad final di setiap pertandingan. Sementara kali ini, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain yang dibawa ke Bahrain. Keempat pemain yang tak masuk daftar susunan pemain adalah Eji Maulana Fikri, Hoki Karaka, Muhammad Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Hoki dan Ferrari adalah dua pemain muda yang masih berusia 20 tahun. Sedangkan Egi dan Ricky Kambuaya kebetulan adalah dua pemain Dewa United. Masuknya Mace Hilgers dan Eliano Regenders kemungkinan jadi penyebab keduanya tak masuk daftar skuad final. Karena tak masuk skuad, keempat pemain tersebut akan menonton dari tribun Bahrain National Stadium Rifa pada hari ini. Sementara itu, timnas Indonesia memandang laga lawan Bahrain menjadi sangat penting. Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, kata Shin Tae-yong pada konferensi pers Rabu, 9 Oktober 2024. Mungkin juga bagi Indonesia dan Bahrain. Untuk pertandingan besok, hasilnya sangat penting bagi kedua tim, tambahnya. Dari sisi pemain, Calvin Verdong sangat optimistis Garuda bisa membawa pulang poin penuh dari Bahrain. Saya rasa kita harus bermain kompak secara tim, ujar Calvin Verdong. Dan kita harus tampil agresif karena mereka memiliki beberapa pemain berkualitas. Jadi kekompakan dan agresivitas adalah hal yang penting di pertandingan besok, tambahnya. Luar biasa. Bek timnas Indonesia lagi-lagi berpeluang bikin sejarah berkelas ini di timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi bahkan sempat mengemban tugas sebagai kapten tim. Di usianya yang baru 25 tahun, total penampilannya buat skuad Garuda sudah 45 kali. Angka itu berdasarkan catatan dari situs RSSSF. Di situs tersebut tercantum pemain yang berkarir di Liga Thailand bersama Port FC itu sudah mengumpulkan 44 pertandingan. Hanya data yang tercantum baru sampai laga Indonesia versus Filipina pada 11 Juni 2024. Setelah pertandingan tersebut, Asnawi sempat bermain sekali kala menghadapi Arab Saudi pada 6 September 2024. Pada pertandingan pertama grup C putaran ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, dia menjadi pengganti Sandy Walsh, pemain kelahiran Makassar 4 Oktober 1999. Tersebut masuk di menit ke-68. Dia tak dimainkan pelatih Shin Tae-yong saat Indonesia menjamu Australia. Tambahan sebiji ciap di timnas Indonesia tersebut membuatnya kini mendekati catatan legenda sepak bola Indonesia, Budi Sudarsono. Penyerang yang dijuluki si ular piton itu mengemas 46 penampilan buat Indonesia dengan tambahan catatan mencetak 16 gol. Bila dimainkan oleh Shin saat melawan Bahrain atau Cina di rangkaian FIFA Matchday pada Oktober ini, Asnawi akan menyamai rekor sang legenda. Bicara soal Budi, dia terlibat erat dalam kemenangan 2-1 Indonesia atas Bahrain di Piala Asia 2007. Dirinya menjadi pencetak gol pembuka skor dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 10 Juli 2007. Bahrain sempat menyamakan kedudukan via Syed Mahmud Jalal, tetapi Bambang Pamungkas membuat SUGBK kembali bergemuruh via golnya. Selain Asnawi, ada dua nama pemain senior lain yang juga masuk dalam skuad Shin Tae-yong kali ini. Witan Sulaiman mengemas 46 penampilan di timnas Indonesia, kemudian ada Pratama Arhan yang mengumpulkan sebiji penampilan lebih banyak. Asnawi di level timnas belakangan jarang ditampilkan sebagai starter tetapi tidak di level klub. Dia selalu bermain bersama Port FC pada musim ini. Dalam 9 laga yang sudah bergulir di Thai League 1, dirinya selalu mentas. Meski nirgol dan baru membuat sebiji assist, pelatih Rangsan Paiwachaichok terus menjadikan Asnawi sebagai andalan. Dia serba bisa karena sanggup bermain multi posisi, entah sebagai bek kanan, gelandang tengah, sampai penyerang sayap. Hal ini tercermin saat menghadapi Nakhon Pathom pada pekan ke-9 Liga 1 Thailand, di mana dirinya dimainkan sebagai winger. Thai League 1 2024 sampai 2025 akan kembali bergulir pada 17 Oktober 2024 usai rangkaian FIFA Match